Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming. Bagi Anda yang saat ini sedang mencari video tentang atau channel YouTube tentang permasalahan psikologis, tepat bagi Anda menemukan channel saya, karena di video ini kita akan membahas seputar hal-hal yang berhubungan dengan kecemasan, ketakutan, fobia, trauma, permasalahan anak, permasalahan remaja, permasalahan keluarga, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut kejiwaan. Nah, saya berdoa kepada Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan-permasalahan seperti yang saya katakan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan terbaik buat Anda sehingga Anda menjadi pribadi-pribadi yang seperti Anda harapkan. Di video kali ini saya akan mengupas fenomena yang sangat menarik saat ini, di mana seperti Anda ketahui bahwa anak-anak sudah banyak menggunakan gadget, handphone, apalagi di era pandemi ini penggunaan handphone sepertinya dilegalkan, ditambah dengan akses internet yang sangat cepat. Nah, sehingga tidak jarang anak-anak yang mengalami kecanduan dengan yang namanya pornografi. Seringkali di ruang terapi saya menemukan banyak anak yang diantar oleh orang tuanya mengatakan anak saya kurang percaya diri, malas, kurang konsentrasi, tidak semangat, bahkan dalam hal pembelajaran menurun seperti itu. Dan ketika di ruang terapi saya menemukan permasalahan-permasalahan yang muncul umumnya disebabkan oleh pornografi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada Anda di video ini, bagi Anda yang mengalami permasalahan dengan anak-anak yang kecanduan dengan gadget, yang kecanduan dengan pornografi, mari sama-sama kita membahas permasalahan tersebut dan bagaimana teknik hipnoterapi agar bisa Anda membantu diri Anda, khususnya orang tua, dalam hal berkomunikasi dan menyembuhkan anak Anda. Simak terus video saya hingga akhir nanti. Jauh-jauh hari, para pakar otak sudah menyampaikan bahaya yang namanya kecanduan pornografi ini. Bahkan jauh sebelum handphone dan akses internet cepat hadir di lingkungan di rumah kita. Oleh karena itu, kita harus waspada. Bahkan bahaya dari pornografi ini lebih berbahaya daripada kecanduan-kecanduan yang lainnya, seperti narkoba. Bayangkan itu. Mengapa bisa demikian? Karena para pakar otak mengatakan bahwa ada bagian otak yang bernama PVC atau prefrontal cortex yang berfungsi sebagai eksekutif daripada otak. Bayangkan, eksekutif yang mengatur apakah itu baik atau buruk, mengatur emosi, mengatur konsentrasi, dan sebagainya. Peran PVC ini sangat penting. Namun peran PVC ini kalah oleh yang namanya kesenangan, kecanduan, sesuatu yang berlebihan dan menghasilkan hormon dopamin. Hormon dopamin ini hormon kesenangan yang mengakibatkan fungsi PVX ini menjadi berkurang. Sehingga ketika PVX ini dibanjiri oleh dopamin, maka fungsi eksekutif ini menjadi melemah. Dalam beberapa kasus, pelemahan PVC ini menjadikan seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang hasilnya, Anda bisa amati bahwa beberapa kasus pelecehan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Biasanya seperti itu. Karena apa? Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika Anda ingin agar anak Anda bebas daripada yang namanya pornografi, Anda harus hati-hati. Anda harus memahami ini dan jaga anak Anda agar tidak berada pada kondisi atau keadaan memungkinkan bagi mereka untuk mengakses pornografi tersebut. Lalu bagaimana hipnoterapi bisa membantu Anda untuk mengatasi kecanduan pornografi yang terjadi pada anak-anak Anda? Tentu teknik ini bisa dilakukan secara formal ataupun informal bagi Anda yang ingin merubah mindset anak yang mengalami kecanduan pornografi. Sebagai orang tua, tentu Anda harus memahami kondisi ini. Jika seorang anak berada pada kondisi di mana kecanduan dengan sesuatu, Anda harus berhati-hati. Banyak orang tua yang tidak memperhatikan ketika anak mereka berada di kamar sendirian untuk selama beberapa waktu, didiamkan, tidak ditegur, tidak dilihat, tidak diajak bicara. Ini tentu menjadi masalah dan saya banyak menemukan hal itu. Mereka mengalami kenyamanan ketika orang tua bekerja, tidak dipedulikan, sedangkan gadget seperti handphone dan akses internet yang cepat diberikan kepada anak. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan, yang pertama, teknik hipnoterapi yang bisa membuat anak-anak untuk berubah adalah kedekatan Anda dengan anak-anak yang disebut dengan teknik pacing, yaitu bagaimana membangun keakraban dengan anak, membangun komunikasi, menciptakan hubungan yang baik dengan anak.
Teknik pacing ini boleh dikatakan teknik yang sangat banyak diketahui oleh banyak orang karena sangat mudah dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Mungkin bagi Anda yang selama ini pernah melakukan teknik pacing ini, sebetulnya adalah bagaimana membuat keakraban. Misalkan kalau Anda ingin menawarkan sesuatu kepada seseorang, sebuah produk, tentu Anda harus memperhatikan kondisi orang tersebut, bukan? Misalkan keadaan ekonominya, suasana hatinya, kapan dia pulang kerja misalkan, atau hal-hal lain lah yang perlu Anda perhatikan agar ketika Anda menawarkan produk tersebut Anda diterima. Begitu halnya dengan anak, ketika komunikasi pastikan suasananya nyaman, tenang, tidak menggunakan bahasa yang menghujat, menjudge anak Anda tersebut, apalagi memarahi dan sebagainya. Anda harus membangun keakraban ini, ya mungkin butuh beberapa waktu, dan tidak mungkin langsung ketika Anda sudah akrab, Anda langsung bisa menyampaikan atau memberikan nasihat. Biarkan itu berproses terlebih dahulu. Kapan? Seberapa lama? Misalkan seperti itu. Boleh dikatakan tergantung dari kemampuan Anda untuk membangun komunikasi tersebut. Bisa jadi 1 bulan untuk membangun keakraban. Anda mengajak mereka jalan-jalan seperti itu, ya ngobrol, mulai santai. Sangat penting. Saya percaya tidak semua orang tua bisa melakukan ini karena mereka harus merubah ego mereka yang mungkin tadinya keras, yang tadinya sibuk, tidak peduli. Anda harus merubah itu semua jikalau Anda ingin anak Anda berubah. Sehingga teknik pacing ini sangat baik sekali Anda lakukan. Setelah pacing, masuk ke teknik berikutnya namanya leading. Setelah seseorang atau anak mengalami kenyamanan, maka akan mudah untuk diberikan sugesti. Oleh karena itu, setelah nyaman, Anda mulai masukkan beberapa sugesti, beberapa nasihat, sehingga anak Anda mau berubah, mengurangi kebiasaannya, misalkan ya dengan aktivitas lain, dengan yang bermanfaat seperti itu. Dan teknik yang selanjutnya, yang ketiga yang bisa dilakukan selain teknik pacing, leading, juga biasanya kalau di ruang hipnoterapi, saya melakukan teknik yang namanya Swiss pattern. Swiss pattern itu membangun imajinasi atau program atau suara atau apapun itu, perasaan baru yang saya munculkan sebagai tandingan dari hal-hal negatif yang dilakukan oleh anak-anak. Program tandingan ini bergantung dari kondisi anak. Di sini perlu teknik-teknik tertentu. Namun Anda bisa lakukan dengan cara menghasilkan atau mengajak anak untuk membuat kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dilakukan agar tidak kecanduan, agar tidak sendiri, agar memiliki aktivitas, agar ada program atau project yang bisa dilakukan oleh anak dengan ide-ide dengan Anda seperti itu. Ide tandingan ini harus diciptakan. Sangat simple sekali lagi, namun harus sesuai dengan kondisi anak tersebut. Nah, setelah dibuat, biasanya saya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar melalui sesi relaksasi. Tentu teknik ini sedikit kompleks, namun bagi Anda yang ingin mengetahui teknik ini, silakan bisa komunikasikan dengan saya atau berdiskusi dengan saya melalui nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan tentunya bagi Anda yang anaknya mengalami kecanduan dengan hal tersebut, silakan nanti kita bisa konsultasikan terlebih dahulu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk penyembuhan anak Anda. Demikian teknik yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya mohon subscribe channel saya, karena dengan subscribe kita bisa banyak belajar di channel ini. Dan saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.